burung-burung eksotis sekarang itu memang hasil tangkapan alam, dan itu memang kita bukan hanya jadi konsumen karena suka, tapi juga harus jadi konsumen yang cerdas gitu. Gimana mastiin yang kita pelihara itu bukan anak burung yang direnggut dari orang tuanya lah gitu. Jangan kalau tidak mau mengganggu, jangan mengganggu. Iya. Kalau Kak Vira nggak mau dicubit, jangan mencubit saya dong gitu kan, seperti itu. Nah itu artinya kalau ada anjing atau kucing atau apapun binatang apapun dia mendekati kita, berarti dia mungkin lapar, kasihlah makan. Atau enggak, ya udah usir aja, nggak usah ditendang, Tapi nggak usah jangan dilempar, disakiti ya? jangan disakiti lah gitu. Selamat datang Ecoworks di Ecoroom. Podcast kita kali ini akan membicarakan tentang hewan, animalia, binatang yang seharusnya lucu, tapi kayaknya makin kesini akan semakin menyedihkan gitu ya. Jadi ada pengalaman menarik kayak seperti kemarin gue lagi nulis story nih ceritanya gitu ya. Jadi binatang sebagai berdampak buruk dari lingkungan. Tapi sebenarnya binatang itu tidak pernah berdampak dari lingkungan yang buruk sebenarnya, karena lingkungan seperti apapun dia akan bisa menyesuaikan diri dan mereka punya mekanisme tersendiri. Tapi ternyata dampak terburuk kepada binatang atau hewan itu adalah dari perilaku jahat manusia. Sedih banget kan? Kita sebagai manusia nih ternyata tidak bisa berbuat baik kepada hewan dan sulit rasanya gitu ya. Mungkin kalaupun ada hanya sebagian kecil dari manusia di planet bumi. Seperti apa gambarannya binatang dan hewan ini di dunia lingkungan kita? Ada pembicara sebelah sana itu Bung Jefta Tarigan. Yeah. Halo. Bung Jefta ini pria idaman karena tabah. Dia menghadapi anjing aja tabah. Gimana menghadapi istrinya coba ya. Sayang ya udah diteken ya gitu ya. Silakan memperkenalkan diri dulu. Oke, nama saya itu sebenarnya Jeffrey Andi Putra Tarigan. Jadi panggilannya Jefta. Karena dulu ada senior saya, udah almarhum ya, Jeffrey juga namanya. Jadi bingung nih Jeffrey mana? Akhirnya panggil Jefta. Terus saya saya fotografer, sekaligus juga videografer, freelance untuk beberapa media di luar, termasuk juga untuk beberapa NGO gitu. Dan saat ini saya concern nih bikin project tentang anjing, kehidupan anjing di Indonesia, dan ini projectnya ini sudah 10 tahun. Sebenarnya ini udah masuk ke 11. Saya ngadepin anjing 10 tahun ya Allah. Anjing liar lagi. Lo bisa ngejar gua 20 tahun lagi. 20 tahun lagi dia baru. Oke, Gitu. itu gimana ceritanya anjing-anjing ini? Jadi ini kehidupan anjing, bagaimana kompleksitasnya anjing ya di Indonesia. Nah, ternyata budaya Indonesia dengan luar itu sangat jauh berbeda ya. Kalau misalnya di luar, anjing itu kan jadi pet family ya, part of family. Jadi bagian dari keluarga. Tapi kalau di Indonesia, yang nggak usah Indonesia lah, Asia gitu, masih ada yang memakan anjing gitu kan, yang bikin kekerasan, animal abuse gitu kan, secara tidak langsung gitu. Dan itu masih banyak berlaku, dan itu berbeda sekali dengan di luar yang saya lihat. Kalau di Indonesia ada yang makan, ada yang menyiksa, ada perilaku yang menurut kita sih sebenarnya nggak wajar gitu kan. Tetapi karena keegoan si manusia ini, ya dia lakukan tuh untuk anjing. Nah ternyata anjing ini adalah salah satu hewan yang setia gitu loh. Akhirnya si anjing ya udah, karena tuannya pengen dia begitu, dia lakukan. Termasuk untuk dimakan sama tuannya. Yes. Tapi sebenarnya banyak pertentangan itu. Anjing itu sebenarnya juga tidak mau mengorbankan dirinya ya. Segitu gitu. mengorbankan itu enggak ya sebenarnya? Enggak dong, enggak semua rasa aku itu makhluk itu tuh semua pengennya hidup gitu kan. Nah, tapi enggak ada dayanya mereka gitu. Akhirnya dimakan gitu. Nah, ini kan ternyata kalau dilihat dari sejarahnya, dari dulu sebenarnya ada udah makan anjing ini. Cuman sekarang ini yang lebih kenceng nih, masyarakat Indonesia mengkampanyekan dog meat free Indonesia gitu. Tapi waktu di 2013 saya mulai motret anjing ini, itu sudah lama, bahkan dulu ya.
kan saya itu kan Karo ya, suku Karo ya, Batak Karo. Nah, di sana itu kenceng banget makan anjingnya. Oke, jadi gini ya, memang makan anjing ini bukan hanya sebagai habit tapi sebagai budaya. Yes. Bener begitu akhirnya ya, karena begitu. ada beberapa penemuan juga kan, kita juga liputan ya. Ya. Di Jung Timur juga ada, ternyata juga di beberapa wilayah di Jawa juga ada gitu ya. Jadi ini memang bagian dari budaya sebenarnya. Ya. Atau memang kita menyalahkan budaya aja? Nggak bisa juga gitu, nggak bisa Maksudnya juga gini, kita. orang jadi kayak, ya gue makan ini kan udah budaya. Kenapa gua nggak makan? Nenek moyang gua udah makan. Iya, akhirnya ke situ itu untuk Jadi pembelaan memakai diri. budaya kan, Yes. untuk pembenaran kan. Gitu Pembenaran. Ini udah budaya kita, ini udah tradisi, ini udah habit gitu. Tapi ya kembali lagi sebenarnya bahwa anjing itu kan bukan hewan ternak, ya. Bukan ternak ya? Bukan ya? ternak, dia hanya hewan peliharaan, itu beda gitu kan. Ayam ternak, kambing ternak, ya kan. Sapi, kerbau dan lain sebangsanya gitu kan yang bisa dimakan memang. Tapi kan kalau anjing enggak gitu. Dia itu memang anjing penjaga, teman bermain gitu kan, yang memang yang gampang untuk diajak. Masa iya kita ajak sapi untuk main gitu, kambing untuk main? Enggak juga. Selain dimakan itu ancamannya apa buat anjing ini? Iya, Apa dikata-katain anjing loh gitu ya? Nah, ini konotasi Gitu, sebenarnya. gue sering ngomong anjing loh ya. Cuman Gua waktu itu ya, jadi gini. Gue tuh lebih seneng pernah gue bikin quote begini. Anjing konotasinya kasar kan. Tetapi anjing itu lebih baik daripada yang mengatakan bahwa anjing itu adalah kasar. Paham ya? Betul. Misalnya Anjing gini, lah. Anjing lu. Padahal anjing tuh gak sebangsat. Anjing itu gak sebangsat itu gak gitu. sebangsat lu nyet gitu. Iya gitu. Artinya Termasuk juga monyet juga termasuk sama. iya gitu. Apa sih? Kenapa nggak ngomong sama orang kambing, sapi lu gitu, nggak ada. Ular lo gitu, padahal ular jauh lebih jahat daripada anjing. Gitu Kenapa sih, kayak nggak gitu ya? Nah itu, jadi itu konotasinya. mungkin itu suatu nggak sadar bahwa anjing itu sebenarnya dekat sama manusia. Ya. Jadi ketika gue juga dipanggil anjing nggak marah sama teman dekat gue ya. Iya. Lo manggil gue anjing Anjing harusnya gitu. kan honey darling Iya, dong iya, gitu ya. gitu Ini kan. anjing gitu ya kayak gitu. Tapi nggak ada ketersinggungan ketika gue dipanggil anjing, ya sudah Ya nyet gitu. Kan. Itulah yang membuat kenapa gue tertarik sekali gitu kan dengan membuat project ini gitu. Awalnya tertariknya kok budayanya Karo ini kok makan anjing, Batak ini. Jadi dari kenceng budaya lo banget. sendiri dia Iya. yang Itu lo menggerakkan. 2013 pada saat darahnya ya? Hah? Termasuk darahnya. Termasuk darahnya. Gitu. Termasuk darahnya. Jadi darah itu Gua nggak tahu dicampur. loh. Iya, darah itu dicampur. Darah hewan itu, darah anjing, ayam, babi gitu kan. Kalau di Karo itu diambil, dicampur untuk bagian dari bumbu penyedap. Jadi untuk makanan campur darah, campur sambal gitu. Oke. Seperti itu. Oke. Yang kedua ini adalah Bung Mesa. Yep. Dia burung Indonesia. Yep. Ngapain Bang ngurusin burung, Bang? Penting itukah burung di Indonesia, Bang? Ya, oke. Terima kasih Mbak Vira dan teman-teman SCJ sudah mengundang. Ini memperkenalkan diri ya? Iya. Kita saking ngomongin anjing ya, sampai lupa sama burung. Silakan, Bang. Sering terjadi seperti itu. Ya, saya Meisa, saya dari Burung Indonesia. Saya di Burung Indonesia ini adalah Communication and Institutional Development Coordinator. Sudah 8 tahun kerja di Burung Indonesia. Saya bukan ahli burung, bukan orang. Tapi betah ngurusin burung ya? Ya, pada akhirnya tuh pas menyelam jauh ke dasar burung-burung ini, tuh ternyata menarik sekali gitu. Misalnya tadi kenapa burung gitu ya? Kalau misalnya mau pakai statistik, Indonesia itu negara keempat di dunia yang punya spesies burung terbanyak di Indonesia. Di dunia, sorry. Keempat yang memiliki spesies Burung burung. terbanyak. Jadi jenis burungnya Jenis yang banyak. burungnya. Ada berapa emang kalau boleh tahu? Tahun ini kita baru ngerilis bulan April kemarin itu ada 1.836 jenis burung. Jenis burung yang hidup di Indonesia. Kita cuma kalah dari 3 negara di Amerika Latin. Tapi ada tapinya. Berdasarkan endemisitas, kita nyebut endemisitas, burung-burung khasnya, burung-burung endemisnya, itu Indonesia nomor 1. Kita punya 500-an lebih burung yang cuma ada di Indonesia. Dan sebagian besar itu sebarannya ada di Wallacea. Wallacea itu di Sulawesi, di Maluku, di Nusa Tenggara Timur. Jadi banyak ke timur tuh ya? Banyak di timur. Jadi di sekitar area itu, pulau-pulau itu banyak burung yang cuma ada di
situ. Ada beberapa jenis burung bahkan hanya ada satu di pulau kecil gitu. Misalnya contohnya di Sangihe, pulau paling utara di Indonesia, itu satu pulau kecil itu dia punya sekitar 8 jenis endemis kalau nggak salah ya. Sekitar ada 8 burung jenis endemis yang cuma ada di situ, nggak ada di tempat lain gitu. Langka dong itu. Kalau Langka cuma 8 sekali, itu langka udah sekali. di-stand Tapi kalau misalnya balik lagi kenapa burung itu saking ada di kehidupan kita dari kecil, jadi terkesan memang terkadang kayak oh ya udah ada burungnya gitu, nggak kemana-mana gitu. Di lagu kita bisa nemuin burung gitu, di banyak Burung hal, Kakatua, iya benar. di film selalu ada burung gitu. Tapi ternyata yang jarang kita sadarin adalah semakin kesini tuh trennya tuh semakin banyak burung yang ditangkap. Katakanlah trennya di Jawa gitu. Yang memang beberapa tahun belakangan kami concern itu soal pemeliharaan burung. Kalau misalnya teman-teman ingat lagunya Cucarowo, itu populer banget kan Cucarowo gitu. Sampai kita tahu Cucarowo itu dari lagu. Padahal kalau diteliti lebih lanjut itu habitatnya, populasinya di Jawa itu udah hampir nggak ada. Walaupun sebarannya dia hampir di Asia Tenggara ya, tapi di Jawa itu hampir nggak ada. Atau Padahal itu Cucarowo itu legend banget ya. legend banget. Tapi ternyata juga mau punah juga tuh. Iya, kami 2018 sampai 2020 itu melakukan survei burung lah ya, karena keragaman hayati di 11 gunung di Jawa bagian barat. Itu dari mulai Jawa Tengah sampai ke Jawa bagian barat. Itu kami sama sekali nggak nemuin murai batu Cucarowo. Termasuk juga burung murai batu. Teman-teman mungkin sering dengar burung murai batu. Burung murai ya. Ya, itu yang paling populer dilombakan. Itu kami nggak nemuin lagi di Jawa. Padahal itu jadi burung yang eksotis untuk di. Itu kenapa? Kalau kayak Bung Jefsa tadi kan karena banyaknya konsumsi makanan yang pertama gitu ya. Banyak alasan sih. Memang dulu mungkin kalau ditarik ke belakang sejarahnya gitu. Kalau misalnya mau dikaitkan dengan budaya, dulu itu di Jawa itu ada beberapa tahapan. Populernya itu ada tahapan kalau laki-laki Jawa menuju kesempurnaan hidupnya, itu ada beberapa tahap. Salah satunya yang harus mereka penuhi adalah kukila. Kukila itu punya peliharaan. Oke. Jadi kalau selain punya rumah, punya kendaraan, punya perempuan, itu salah satu syarat untuk menjadi laki-laki Jawa sempurna adalah kukila, punya peliharaan, termasuk burung. Nah dulu emang konteksnya pemeliharaannya masih di rumah-rumah ya, masih di rumah-rumah. Kemudian yang paling sering kita lihat misalnya kayak di film Dul lah, si siapa? Basuki melihara bentet itu, ya udah di situ doang gitu. Tapi semakin kesini banyak pihak yang melihat peluang, jadikan lomba, kemudian didagangkan. Tapi memang sebenarnya kami kalau dari Bung Nesta kami tidak sama sekali menyalahkan kayak ada lomba, ada pemeliharaan, nggak jadi masalah sih sebenarnya. Ada lomba dan ada perdagangan burung. Yang pasti kalau selalu kami bilang ke teman-teman yang melihara burung atau yang ikut lomba, belilah burung dari hasil penangkaran. Diarahkannya seperti itu. Iya, hasil penangkaran, karena burung hasil penangkaran memang peruntukannya untuk, kalau nggak untuk dihobi, ya untuk dilombakan itu. Yang jadi masalah kan ketika misalnya perburuannya terjadi di alam, populasinya habis gitu. Sementara kan rentang perkembangbiakan burung itu nggak tiba-tiba kayak satu kali melahirkan dapat 20 burung ya gitu. Nah itu kembali lagi terkait sama budaya juga ternyata ya. Ada belief unsur kepercayaan. Tapi sekarang sih udah runtuh sih itu. Kayak kayaknya tapi sekarang nggak ada. Kalau misalnya tanya laki-laki Jawa, emang lu harus punya burung gitu selama rentang hidup lu satu kali gitu, nggak ada kayaknya. Nah untuk smuggling sendiri jual beli kali ya. Tapi kayaknya gini, kalau di anjing itu kan saya sempat gambarnya itu kan yang race ya, judi itu ya. Ya. Ada fotonya Bung Jeff tadi sampai loh ke bandar judinya gitu ya. Jadi sebenarnya gini. Jadi kan di anjing ini juga sama seperti burung. Harganya ini Gitu ya. Gitu. Ada ajaib, duitnya. ajaib. Berarti ada duitnya tuh. Kalau Iya. kalau burung kan karena keindahannya ya. ya dan Lucu. dan semakin kalau burung kan semakin dia bagus suaranya, semakin dia sering ikut kompetisi, harga burung ini akan semakin mahal. Bahkan ya kalau terkait burung ya, sebentar. Waktu itu saya pernah bikin liputan, satu murai batu harganya 1 M. Ada. 1 miliar maksudnya. Iya, 1 miliar gitu. Bukan gitu kan. Nah, kalau anjing
anjing ini kalau judi ada. Judi itu artinya gini. Sebenarnya sih bukan judi, tapi kayak sama kayak burung, uang pendaftaran. Daftar, ikut kompetisi gitu. Nah, ada yang namanya adu bagong. Adu bagong ini ada uang pendaftaran. Nah, di Jawa Barat. Nah, jadi ketika anjing ini bisa cepat untuk melumpuhkan si babi pada saat kompetisi itu, dialah yang menang gitu. Nah, ini yang pendaftaran ini bisa dari 50.000 sampai jutaan gitu, tergantung sebesar apa kompetisinya. Tapi jangan salah, itu legal di Jawa Barat gitu kan, salah satu olahraga yang legal gitu. Dan sempat ada kejuaraan juga kan, kejuaraan besar gitu. Seperti itu. Dan ada juga berburu babi hutan di hutan gitulah. Jadi ini juga membuat harga anjing ini jadi naik. Termasuk juga adu bagong. Semakin cepat ini anjing, begitu dia juara 1 di situ langsung ditawar. Yang tadinya harga anjing ini 5 juta, bisa naik pada saat itu juga 50 juta. Karena kalau dia menang. Karena dia menang. Gitu ya? Nah, begitu juga dengan anjing berburu, anjing berburu. Nah, anjing berburu ini bisa harganya mahal ketika dia mendapatkan buruan pertama dan banyak yang dia dapatkan gitu. Jadi kelihatan moncong anjing itu merah. Kalau merah itu udah pasti dia dapat buruan. Waduh. Gitu. Dan sejauh apa anjing ini masuk ke dalam hutan dia bisa balik. Ketika itu dia cepat, harganya juga naik. Gitu. Apalagi kalau dia bisa menjadi indukan gitu kan, seperti itu. Nah, ini kemarin tuh lihat foto-foto di bukunya Bung Jefta ini ya. Itu kan juga terjadi penyiksaan sebenarnya di situ, karena saya melihat ada beberapa yang dikerangkeng, terus dikasih rantai, terus luka-luka yang kecil tapi banyak. Aduh, itu tuh yang sampai gue tuh nggak bisa ngelihat. Jadi dia ada layar, terus ada fotonya, terus gue bilang gue nggak bisa lihat. Iya, karena itu bekas gigitan. Jadi kalau begitu anjing itu kena taring babi hutan, pada saat itu juga harus dijahit. Kalau dibawa pulang itu bisa lewat anjingnya, bisa mati gitu. Jadi harus dijahit di situ juga dengan alat seadanya gitu. Nggak ada yang steril itu, nggak ada. Aduh. Nah, itulah. Nah, di lain itu ada unsur kekerasan, tapi ada juga yang happy-happynya nih. Happy-happy ini yang justru anjingnya lebih mahal. Happy-happy itu apa maksudnya? Happy-happy itu anjing yang lucu gitu maksudnya. Yang lucu, yang anjing yang beruntung. Dibawa fashion, ya kan, dibawa spa, sekali spa 1,5 juta anjingnya, ya kan, mani-pedi. Tapi intinya anjing ini bisa jadi suatu objek, karena objek komoditas jadinya ya. Akhirnya makanya ada orang, bagaimana orang tersebut, ya, membuat anjingnya ini sebagai apa nih gitu? Apakah sebagai pet atau sebagai part of family? Beda ya? Beda. Makanya tetapi tetap anjing ini saya bilang, anjing ini setia. Ya udah lu mau ngapain gue juga, ya udah gue terima lah gitu. Gitu. Nah, yang terakhir yang lucu itu adalah ya yang sempat viral tuh kan, yang anjing itu dikawinkan, dinikahkan 200 juta. Itu kan? Iya betul. Aduhai gitu loh. Sampai segitunya. Ini sorry ya, kita harus bereaksi ya. Itu agak lebay kalau itu ya. Iya, artinya mungkin anjing juga tidak bermaksud segitunya ya. Iya, manusia, tetapi ya? Begini. Saya bilang, mungkin orang mengatakan lebay, tetapi itu adalah bagian dari bagaimana si owner ini, si pemilik mengungkapkan kasih sayangnya, walaupun sebenarnya anjing ini nggak tahu apa-apa. Iya kan? Anjing ini dia nggak tahu tuh 200 juta, apa tahu. Mungkin cuma di KUA 1 juta gitu. Dikasih baju, pakaian, dia selayaknya anjing itu memang nggak pakai pakaian gitu kan. Ada juga yang komplain seperti itu bahwa itu ada animal abuse gitu kan. Tapi kalau aku kan ngerjainnya sebagai mata dari jurnalis ya, jadi harus objektif dong. Walaupun sebenarnya fotonya subjektif, cover both side kan gitu. Gue nggak mau ngejudge bahwa itu salah ini salah, enggak. Jadi artinya itulah yang gue lihat sendiri bagaimana si ownernya, pemiliknya itu mencurahkan isi hatinya. Kebanyakan lagi nih itu adalah keluarga muda atau keluarga yang tidak memiliki anak. Akhirnya curahan kasih sayang yang begitu luar biasa, yang besar, bisa curahkan. Ya, gitu. Bayangin aja,
Dia di bawa spa itu 1,5 juta loh satu anjing. Grooming. Grooming, spa, berenang, buset. Wah, jadi anjing. Nah iya kan, gimana? Mau Belum gua lagi juga. makannya, belum lagi makannya, Iya, belum iya. lagi treatment. Itu Betul, anjing betul. kecil kan. Kalau anjing besar, yang kayak misalnya Malamut, yang harga 200 juta satu Oke. anjing. Nah itu jadi, nah di dalam story yang gue buat ini selama 10 tahun itu kompleks. Artinya ngerjainnya itu seperti itu, ada pro dan kontra, ada happy, ada sedihnya gitu. Tapi ya itu kehidupan anjing di Indonesia seperti itu. Kalau gue sendiri sih merasa, karena gue ya pencinta anjing ya gitu kan. Tapi ya gue melihat bahwa gue harus menyampaikan ini ke orang karena anjing ini bukan hewan ternak. Oke. Gitu. Seperti itu sih. Nah, kalau burung sendiri selain perburuan dan sebagai macamnya itu jual beli, apalagi yang mengancam mereka? Dan rata-rata memang perilaku manusia ya, bukan Iya, sama juga rata-rata. kayak anjing. Ya, rata-rata ancamannya perilaku manusia selain misalnya kerusakan habitat Ekosistem ya. Ya, kalau kerusakan ekosistem kan sebenarnya mempengaruhi semua Iya. keragaman hayati gitu. Misalnya Semuanya berdampak dan ya, akhirnya bikin yang baru gitu kalau ya. ada pemberitaan misalnya deforestasi misalnya menyebabkan habitat orangutan tersingkir gitu. Itu pun udah pasti otomatis habitat burungnya juga tersingkir, habitat satwa lainnya juga tersingkir. Itu sih yang salah satu concernnya gitu. Oke. Tapi memang juga satu hal lagi adalah itu kan tren apa ya, kepunahan burung itu kan sebenarnya semakin meningkat ya. Cuma memang yang PR besarnya adalah orang itu belum melihat burung se-aware gajah, harimau, tingkat kepunahannya ya gitu. I see. Jadi engagementnya ketika misalnya kita bilang kayak, oh ya ini ada burung, beberapa hari terakhir lah ada pemberitaan burung kakatua masukin ke botol terus dikirim itu. Kekhawatirannya beda kalau misalnya Awareness-nya tuh ternyata nggak setinggi iya, itu ya. rasanya tuh beda kalau misalnya kita menemukan satu gajah misalnya mati gitu. Nah, hal itu sih sebenarnya yang mulai agak mengkhawatirkan karena dukungan publik ini pentingnya buat misalnya ngedorong pemerintah buat kebijakan konservasi gitu. Kemudian juga semakin banyak pihak yang peduli kan sebenarnya semakin peluang untuk kita ngelindungin habitat juga semakin tinggi gitu. Selain itu juga banyak masyarakat di lini depan itu, misalnya lini depan itu masyarakat desa di sekitar hutan itu. Nah mereka kan sebenarnya penjaganya ya, tapi banyak kejadian misalnya di luar kawasan konservasi ya kayak Taman Nasional itu udah terproteksi dengan baik oleh pemerintah gitu. Tapi di luar kawasan Taman Nasional misalnya ada satu kawasan desa yang bertani kakao misalnya, tapi mereka untuk ningkatin pertanian kakaonya mereka harus buka lahan baru, lahan hutan baru. Terus berlangsung bertahun-tahun, akhirnya kan habitat satwanya juga berkurang kan. Nah, hal-hal itu yang kami coba intervensi yang di luar kawasan konservasi, gimana caranya masyarakat di dekat hutan itu mereka punya pijakan konservasi yang kuat. Jadi kegiatan pertanian mereka juga harus mendukung satwa yang ada di dalam situ. Nah, jadi kadang kita nggak aware soal itu tuh. Nah, bicara edukasi masyarakat itu berarti masih mikro ya, masih di level kecil ya. Yeah. Beda dengan anjing yang udah agak gede sih. Yeah. Ada cerita menarik sebenarnya. Waktu itu di Jawa Timur itu ada burung, saya lupa burungnya udah mau langka, tapi masih di hunting atau dikejar oleh masyarakat gitu ya. Nah, akhirnya si aktivis ini menyerah. Aku bingung lah mau diapain lagi nih ya, masyarakat nggak mau denger ini. Sampai akhirnya dia mendekati Pak Kiai. Jadi lama begitu ya, berbulan-bulan lah, nggak sehari 2 hari ya gitu ya. Akhirnya Pak Kiai dikasih penjelasan sampai akhirnya Pak Kiai itu setiap khotbah sholat Jumatnya bahwa bagaimana mencintai hewan adalah sebagian dari iman, termasuk juga bagaimana hewan ini penting kayak gitu ya. Dan akhirnya masyarakat mau mendengar gitu ya. Ini kan strategi tertentu yang memang seharusnya kita tidak egois juga ya sendiri gitu ya. Ada wilayah-wilayah lain yang sebenarnya bisa kita engage seperti itu gitu ya. Nah, ini untuk edukasi ke masyarakatnya. Dari burung yang kayaknya akan jauh lebih challenging sebenarnya. Ya, kalau edukasi kami
pakai pendekatannya holistik ya, maksudnya banyak pendekatan yang kami lakukan. Misalnya kalau kalau satu daerah beda beda solusi gitu. Misalnya apa ya? Oh, nggak bisa disamaratakan Nggak bisa, seperti nggak bisa. Misalnya, kami yang terakhir ini misalnya di Halmahera kami ada program ada proyek di Halmahera di Maluku Utara. Salah satu yang kami coba rangkul adalah masyarakat adat Tobelo Dalam Topelo Dalam itu di mana? di Halmahera. Halmahera itu. Iya. Oh, Ini di yang lagi- Sulawesi ya yang- maksudnya? yang- ini yang lagi viral Ya. yang nikel itu Ya. mereka keluar karena ya dan itu dikasih makan dan itu Oh, sebenarnya yang gua suku pedalaman itu ya? Ya, sebenarnya jadi gue sendiri tuh ini ya kesel ngeliat itu dan orang Sama bangga sih. bahwa ya udah kasih makan kasih Ya. ini. Gue kesel gitu. They don't need it. Hah. ya. Tapi ya itu perspektif mereka Ya. gimana ya susah. Nah, Oh, itu iya, kalau kami misalnya salah satu contohnya itu kami merangkul mereka, kami melibatkan mereka di kegiatan konservasi, kemudian bagaimana caranya mereka punya aturan adat yang istilahnya itu di buy-in sama pemerintah desa jadi aturan gitu. di-convert ya jadinya. Iya, Ya. jadi kami banyak mengintervensi peraturan-peraturan desa yang melindungi satwanya. Jadi kalau misalnya ada perburuan di tingkat tapak, di tingkat desa gitu, pemerintah desa tuh bisa melakukan tindakan karena mereka punya aturannya. Kan banyak hal terjadi, misalnya satu kejadian terjadi di desa A, ya mereka nggak punya kekuatan hukum untuk melakukan penanganannya. Ya, Biasanya oke. karena kan BKSDA itu nggak bisa kerja sendirian, susah mereka geraknya gitu. Memang harus didukung sama masyarakat sipil yang ada di habitatnya. Itu salah satu pendekatannya. Atau yang kami lakukan hal lain juga, kami di Bandung, di Jawa Barat, di Kabupaten Bandung, di Ciwidey itu, kami bersama masyarakat desa, bersama pemerintah desa, coba bikin satu komunitas anak muda yang kami intervensi, kami libatkan dalam kegiatan konservasi. Kemudian akhirnya mereka tergerak sendiri untuk bikin kegiatan konservasi. Jadi bukan driven by ada pendanaan misalnya baru mereka bergerak, enggak. Mereka tuh dibentuk memang untuk menjaga hutannya. Namanya pasukan jaga leuweung. Oh. Nah, oke. jadi kami intervensinya seperti itu. Jadi tergantung demografi. Mungkin di Indonesia Timur lebih banyak bekerja dengan masyarakat desa. Polanya itu mereka sebagai petani, ya kami intervensinya dengan kegiatan pertanian. Nggak bisa tuh Oke. kami datang ke desa Iya, terus kayak, iya. oh lindungi burung, nggak masuk ke mereka. Nggak bisa kayak gitu Nggak ya? bisa. Ya, itu memang salah satu kalau dalam komunikasi itu intercultural communication ya. Nggak bisa kita yang langsung Susah. kita yang paling benar gitu. Ya. Nggak bisa kayak gitu karena mereka juga sudah hidup turun temurun Ya, juga di wilayahnya. walaupun memang kayak ada beberapa kawan itu yang pendekatannya pakai penegakan hukum, which is fine itu ya, nggak jadi masalah gitu. Tapi memang pun BKSDA atau Gakum juga sudah melakukan hal itu gitu. Jadi kami ngisi relung yang ini kayaknya belum diisi nih sama kawan-kawan itu. Nah, Bung Jefta bisa ditunjukin nggak di bukunya apa aja sih isinya? Oh iya. Jadi sebenarnya sama di sini itu ada cerita, ada banyak ya. Ini nanti Berapa halaman sih itu? untuk saat ini masih 126, tapi nanti akan mungkin ada penambahan sedikit. Ini akan di launching bulan Agustus rencana Oke. pada saat Hari Anjing Dunia. Oh, Hari Anjing Dunia Iya. itu ya ada ya. Nah, Hari Burung tuh ada kan ya? Ada yang ingat Ada nggak? dah. Lupa ya. Ya pokoknya ada lah ya. Ada beberapa, kami kalau global tuh kami merayakan beberapa spesies dah. Ada juga Oh, hari per burung. spesies nih jadinya. Ya, ada per spesies, ada per fenomenal. Ada nanti kalau di Indonesia itu Oktober ada hari migrasi burung, kita ngerayain. Oh, oke. Oke, gini pengetahuan banget nah. Kasih bocoran dong isinya ada gambar apa gitu. Isinya bisa nggak itu sih? ya ini bagian dari berburu. Ini berburu terus. Ini sengaja hitam putih nih ya? Ya, ini sengaja hitam putih. Ini bagian dari berburu. Jadi ini ada beberapa part ya di buku ini. Nah, termasuk juga ini menjadi fenomena sekali pada tahun 2013 ya. Ini bagaimana anjing itu dijual lalu dimakan dan dibawa ke restoran di Ini mau dimakan Sumatera ya anjingnya ya? di Sumatera dan beberapa di daerah wilayah timur ya. Ini di Jogja dan segala macamnya. Ya inilah beberapa gitu kan. Nah, jadi Nah, nggak itu sampai hanya tulang belulang ini ya? nggak hanya kesedihan aja sebenarnya, bahwa ada juga bagian daripada shelter. Nah, kalau misalnya tadi kalau burung ada yang nggak aware gitu kan nunggu punah,
di anjing juga ada seperti itu. Iya. Begitu dia merasa anjingnya udah nggak Nggak dia berguna nggak gitu ya? suka gitu kan, Uh-huh. dibuang di jalan. Nah ini yang banyak, kenapa anjing liar itu banyak di jalan, termasuk di Bali. Itu habit bule-bule itu, mereka tinggal di Bali, dia beli anjing, setelah itu dibuang di pantai. Itu kasihan loh. Ada ya di Animal lover turis dan, kayak gitu ya? dan itu banyak sekali. Dan saya ngerjain di Bali itu lama. Dan ini ada bagian daripada orang-orang yang demo bagaimana anjing itu nggak boleh dimakan dan segala macamnya gitu kan. Nah, ada shelter ya, bagaimana ada satu shelter Ciping-Ping itu di Banten. Shelternya itu luasnya itu sekitar 8 hektar, dia khusus untuk beli itu, dan itu itulah shelter yang saya temuin yang paling bagus. Jadi semua anjing itu dia tahu namanya. Sekitar 1.300 anjing. Bayangkan itu misalnya ini gelasnya bukan jenisnya, Om. Jadi nama anjingnya. Jadi misalnya kita di sini. Ini kan baru Jepta, sedikit ya. Mesha. Walaupun misalnya sama-sama Minan. putih, dia tahu tuh. Seperti itu. Nah, dan ada Bali bagaimana tingkat rabies tertinggi di Indonesia ya. Gitu. Jadi komplit lah. Jadi ada rabies dan nah kalau yang ini Nah, nih, ini teman kita ini. ini teman kita nih. Ini saya ngikutin dia, sekarang udah pindah ke Amerika nih, Iya, Mbak Sarah. 7 ya? Ya 7, dan anjingnya sebulan sebelum dia ke Amerika anjingnya meninggal dan harus dikremasi. Iya, Lulu itu. Dan ya inilah bagian dari bagaimana si keluarga ini menganggap bahwa anjing Ya, itu mereka adalah anaknya. keluarganya dan Betul, anaknya mereka gitu. anaknya. Nah, bagaimana saya tidak mengkaitkan saya tidak mengkaitkan tentang agama. Bagaimana Muslim memelihara anjing gitu kan, seperti itu. Dan di foto ini ini syariah. bukti ya, di bukti bahwa Ini sebenarnya pasangan banyak Muslim. gitu, banyak sekali gitu kan. Ini juga bagaimana ada pemberkatan hewan dan ya Mbak Esti yang bercadar dan segala macamnya gitu. Sampai Nah, yang satu lagi nih, saya mau ngasih tahu bahwa ini yang saya bilang tadi. 1,5 juta loh satu anjing yang harus dimandiin. Anjing ningrat ya? Yes, anjing ningrat gitu kan. Seperti itu. Dari 500 sampai 1,5 juta lah. Dan terakhirnya yang viral itu ada di sini. Ini penutup. Artinya endingnya adalah bahagia. Yang anjing yang dikawinkan 200 juta itu kan. Biayanya seperti itu. Nah, Bung Jefta, gue nagih yang beberapa foto. Jadi EcoWars Jefta ini banyak foto yang viral ya. Iya. Viral. Saya sih gua lebih suka ngehits ya. Karena lo base-nya kan jurnalis gitu ya, bukan yang selebgram segala macam. Jadi ngehits. Salah satunya adalah Mbak yang bercadar itu ya, yang bercadar. Nah, inilah pelakunya. Inilah penemunya gitu ya. Dia ini yang berapa award yang lo temuin ya waktu itu ya? Iya, ada beberapa. Jadi ada dari foto ini ada beberapa award juga dapat. Sama satu lagi sebenarnya yang paling viral itu pasti tahu. Dan itu dipakai tuh sama siapa aja. Anjing pakai helm. Yes. Jadi buat pendidikan polisi kepada masyarakat bahwa anjing aja pakai helm di Jawa Timur ya waktu itu Iya, ya. iya, di Surabaya. Jadi anjing itu itu lo sengaja apa gimana? Enggak, dan memang itu terbiasa. Pak namanya Pak Handoko. Jadi dia punya 4 golden. 2 yang terbiasa naik motor gitu. Jadi kalau naik motor harus pakai helm dan kacamata. Kalau dia tidak pakai kacamata atau tidak pakai helm, dia nggak akan mau naik motor. Begitu dia pakai itu helm langsung set gitu naik. Itu kocak banget ya. Iya, dan itu viral dan sempat ya sedih juga sebenarnya gitu kan. Oke lah, viral is oke, tapi ya izin gitu sama yang punya gambar. Tapi gini bro, ini era sosial media ya. Gue sendiri juga ngerasain viralnya sendiri ada suatu sosial kapital yang tinggi. Tapi itu kan karya gue ya, harusnya dihargai dong gitu. Yang tahu hukum tidak mention gitu kan. Itu kampanyenya sampai institusi Polri juga memakai foto itu gitu untuk campaign gitu kan. Saya seneng aja gitu. Terus juga memang udah beredar gitu. Seneng lah. Nah, artinya juga gue sangat benci dengan orang yang keluar nggak pakai helm. Iya, gitu. Ya. Jadi kayak ini aja lah ya. Sodakoh ya. Sodakoh foto gitu ya. Nah, untuk yang Mbak yang pakai jilbab ini kan jadi agak complicated sebenarnya ya. Itu antara ya itulah resiko coming out itu seperti itu ya, ketika dia declare ke publik bahwa gue pakai cadar yang seharusnya
anjing itu najis, tapi Iya, ternyata justru dia pemelihara anjing yang Iya. baik sekali gitu ya. Bisa diceritain nggak itu pendekatannya susah nggak sih bocorannya? Ya sebenarnya semua narasumber yang ini tuh sulit sekali nembusnya. Bagaimana gue harus meyakinkan mereka? Di balik ini makanya kenapa begitu panjang. Gue harus risetnya ya Kak Vira kan jurnalis, tahu bagaimana riset supaya mendapatkan itu kan. Begitu kita dapat untuk nembus ini bagaimana caranya? Mikir tuh. Kalau misalnya nggak masuk dari sini, dia awalnya takut gitu kan. Saya meyakinkan dia, lama tuh. Seminggu 2 minggu saya yakinkan, akhirnya dia mau, dia izin ke suaminya, akhirnya boleh nih difoto gitu. Seperti itu. Nah, kalau masalah yang tadi najis dan segala macam, ada yang berburu ya. Berburu ini adalah banyaknya masyarakat Minang yang saya ambil fotonya yang berburu di Jakarta, di Jabodetabek lah, Jawa Barat dan Banten segala macamnya. Itu lebih banyak yang berburu itu adalah dari masyarakat Minang. Dan itu yang bagian budayanya mereka. Iya, bagian budaya mereka. Dan itu legal. Nah, menariknya mereka ya akan selalu membawa tanah dari hutan untuk stok di rumah selama 1 minggu. Jadi tayamum. Itu jadi kita nggak tahu loh itu loh. Nah, iya. Jadi setiap mereka habis megang ternaknya, mereka nyebut itu ternak. Mereka pegang ternaknya, ya. Setelah dimandiin, karena setiap hari itu harus dibawa lari kan, dibawa jalan saat pagi sama malam. Kalau nggak anjingnya meronta-ronta gitu, energinya nggak habis. Dia harus dikeluarkan karena makannya harus dijamin kan. Minum jus loh, vitamin, telur, madu, jahe, bener. Jadi menariknya setelah mereka bersih itu, saya tanya, ini tanah buat apa? Oh, buat tayamum. Jadi itu dibersihin dulu, baru mereka cuci pakai sabun, baru mereka wudhu. Itu menarik sekali gitu. Itu behind the scene itu. Ya, kita baru tahu loh, ini loh cerita ini ya. Kita selalu ya itu ya. Oke, Eka Wars nggak berasa ya, udah berapa? Udah mau habis nih ya? Udah ya. 5 menit lagi. 5 jam lagi. 5 jam lagi. 5 jam lagi, asik juga nih. Aduh, kalau kita lagi nggak ditawarin minum apa ini? Buset. minum. Ini air dari mana nih? Air dari Minum surgawi. Boleh minum ya? Silakan. Sponsor. Pulang bawa gelas. Oke, Eka Wars menarik sekali ya. Jadi jangan salahkan belief ya. Jangan salahkan belief itu apa ya? Kepercayaan, ideologi, termasuk juga agama, termasuk juga budaya dan juga kultur gitu ya. Karena sistem seperti itu tuh biasanya selalu ada jawaban dari setiap permasalahannya. Seperti anjing itu dibilang najis misalnya kayak gitu ya. Padahal kan ternyata ada cara lain ya gitu. Bukan berarti kita tidak bisa mencintai binatang dan hewan-hewan dan makhluk hidup yang ada di sekitar kita gitu ya. Dan ini satu lagi nih, burung ini ternyata juga masalah ya, walaupun terlihat enggak ya. Karena itu ya, karena setiap hari kita ngeliat burung sih ya. Iya. Tapi ternyata kayak Cucak Rowo aja lagunya sudah legend, burungnya nggak ada. Nanti berarti generasi selanjutnya akan mencari Cucak Rowo di mana? Yang nggak ada gitu ya. Oke, kayaknya langsung closing aja ya. Kita udah di ini sama sutradara aja. Oke, sebagai penutup, pesan terakhir deh, bukan pesan terakhir yang terakhir ya, tapi dalam forum ini. Jangan dong pesan terakhir. Seolah-olah kita pulang dari ini studio Merijo. Bukan, pesan penutup. Oke, pesan penutup dari manusia yang ini, dari suka anjing, yang suka anjing gimana? Oke, jadi kemarin gini. tuh begini bro, kemarin ngobrol, ya gue telepon, gue tanya dulu teman anjing gue sama teman burung gue. Ini teman anjing ya, ini teman burung gitu ya. Jadi teman anjing sendiri gimana? Ya, jadi sebenarnya secara tidak langsung buku ini gue buat sebenarnya campaign sih ya, campaign bahwa Ya, ini bagian dari bagian dari campaign edukasi ya. Bagian dari campaignnya gue ini, buku ini gitu kan. Dan ini proses ngeditnya ini lama banget gitu, lama banget. Jadi ya karena editornya juga pengen ini nggak ada yang perfect satupun gitu, tapi paling tidak bagus lah, tidak ada celah gitu. Tapi gue pengen menceritakan bahwa gue ini dog lover, tapi gue ya bukan dog lover banget, tapi emang dari kecil gue tuh terbiasa dengan anjing. Jadi gue pengen memberitahu masyarakat bahwa anjing itu juga layak untuk hidup gitu. Jangan cuman kecil itu dibeli, disayang-sayang, begitu umurnya udah 2-3 tahun, bener, udah gede, bingung kan mau dibawa kemana nih gitu.
dibuang di jalan, sedih loh. Sedih Gitu, banget. sedih banget. Dan anjing itu, Kak Vira, dia merasakan kesedihan itu melebihi dari manusia. Jadi anjing ini ditinggal sama ownernya. Begitu diambil sama owner baru, dia belum tentu bisa terima karena dia harus adaptasi lagi. Tahu film Hachiko Jepang kan? Bagaimana dia menunggu tuannya padahal udah meninggal loh. Nah, kayak gitulah. Jadi maksudnya ya gue sih nggak ngambil, kalau dibilang apa ya, keuntungan rugi banyak sebenarnya gue ngabisin buku ini. Gue di Bali itu, ke Bali waktu ngerjain di Bali paling banyak habis. Karena apa? Pas ngambil rabies itu yang harus eliminasi ya, itu pada saat itu lagi booming banget eliminasi karena rabies tinggi harus dibunuh ya, tembak mati itu. Dalam 1 bulan 3 kali gue harus naik pesawat. Begitu gue nyampe di Jakarta hari ini, ditelepon besok ada eliminasi, paginya gue langsung berangkat lagi ke Bali, bayangin. Jadi Ngejar momen ya. ngejar momen itu aja hanya untuk membuat project ini selesai. Dan ini adalah buku kedua ya. Ini buku kedua. Pertama itu Agent Orange dulu, ini buku kedua, dan menurut gue ini yang gue nggak tahu nih next ada apa enggak, tapi belum kepikirkan. Cuman pengen buku ini bisa menjadi panduan inilah animal lover atau dog lover atau siapapun itu melihat buku ini mudah-mudahan terenyuh lah. Jangan ada anjing di situ langsung dilempar, jangan, kasihan banget gitu loh. Dia nggak akan mengganggu kita gitu kalau kita nggak ganggu, apalagi anak-anak kan suka banget tuh ngelempar anjing. Itu harus edukasi banget itu. Jadi jangan kalau tidak mau mengganggu, jangan mengganggu. Kalau Kak Vira nggak mau dicubit, jangan mencubit saya dong gitu kan, seperti itu. Nah itu artinya kalau ada anjing atau kucing atau apapun binatang apapun dia mendekati kita, berarti dia mungkin lapar, kasihlah makan. Atau enggak, ya udah usir aja, nggak usah ditendang, nggak usah dilempar, jangan disakiti lah gitu. Ah itu aja sih. Aku maunya naksir kamu yang naksir aku harusnya. Betul. Gitu. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan banyak yang tertarik dengan buku ini. Ini tanpa sponsor, ya. Ini nggak ada sponsornya. Kolektif teman-teman yang bantu sampai sekarang sih belum ada. Mungkin habis ini ada yang sponsor, boleh juga gitu kan. Ini akan dijual, akan didonasikan juga nanti ke shelter, ke ya sebagian dari penjualan buku ini dibagikan. Jadi itu aja sih harapan. Luar biasa ini. Sebenarnya dedikasi sebagai jurnalis sih gue ngelihatnya. Bukan sebagai dog lover aja ya gitu ya, tapi lebih kepada sebagai jurnalis ya. Bagaimana cara kerja jurnalis itu diambil untuk menerbitkan buku ini. Nah, untuk Burung Indonesia sendiri terakhir nih. Kalau apa ya? Ya seperti yang kita tahu, kalau tadi yang saya bilang, negara kita di dunia sebenarnya di kalangan konservasi keanekaragaman hayati itu ya dikenal dengan punya ribuan jenis burung gitu. Masyhur lah kita di global sebenarnya, cuman udah famous nih Indonesia famous sebenarnya. banget Indonesia itu kalau di kalangan global di konservasi keanekaragaman hayati ya Indonesia tuh burung gitu. Selain misalnya ada gajah, ada harimau gitu. Nah, tapi memang mungkin kalau untuk anak muda gitu, ada cara mencintai burung dengan tidak sekedar memelihara atau ikut lomba gitu. Banyak sekarang alternatifnya. Teman-teman di banyak perkotaan besar Indonesia sekarang udah mulai banyak yang melakukan kegiatan bird watching. Mereka ingin investasi, beli kamera, beli binokuler, dan teman-teman juga yang punya alat-alat itu atau menginvestasikan itu bisa mulai bikin kegiatan di taman kota. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di Sabtu atau Minggu itu banyak sekarang orang-orang yang boleh melakukan kegiatan pengamatan burung atau motret sekarang itu. Karena selain memang jadi konten yang sangat menarik untuk difoto, banyak kawan-kawan kami yang mencoba pengamatan burung kemudian motret, akhirnya nagih. Dari alat yang hanya investasi 7 juta gitu, sekarang banyak yang mulai beli lensa tele, kemudian jadi fotografer profesional. Itu banyak yang masuk dari pengamatan burung. Dan kalau ada yang sudah terlanjur memelihara burung, pelihara saja, jangan coba lepas liarkan ke alam bebas karena karena survival rate-nya pasti akan sangat rendah atau bisa jadi predator buat spesies lain gitu. Kemudian juga kalau misalnya mau melihara, pastikan saja belinya memang itu hasil penangkaran. Kalau misalnya nanti beli di pasar resmi gitu, pasar pramuka misalnya, ya pastikan saja ke penjualnya ini hasil penangkaran atau tidak gitu.
Bukan bukan hasil tangkapan alam tangkapan- itu. Tapi memang oh, oke. banyak burung-burung eksotis sekarang itu memang hasil tangkapan alam, dan itu memang kita bukan hanya jadi konsumen karena suka, tapi juga harus jadi konsumen yang cerdas gitu. Gimana mastiin yang kita pelihara itu bukan anak burung yang direnggut dari orang tuanya lah gitu. Ya. Oke. Baik, Ekowers, mood saya agak ini ya, setelah denger cerita ini agak-agak, aduh gimana ya, turun gitu ya. Tapi, oke, anyway, so please sebagai manusia, mari kita bertemanlah dengan lingkungan, termasuk juga hewan ya, gitu ya. Anjing yang katanya najis apa segala macem, ya kalau emang nggak suka ya usir aja. Tapi bukan berarti kita harus menyakiti, termasuk juga burung. Kita boleh pengen punya, walaupun kita punya uang ya, gitu ya. Tapi kalau kita merusak alam juga buat apa. Benar. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi Ekowers, tetap cintai diri sendiri, tetap cintai keluarga, dan tetap cintai hewan-hewan yang ada di sekitar kita gitu ya. Kalau mereka butuh makan ya kasih aja makan gitu ya. Kecuali yang buas ya, kayak misalnya ular atau misalnya buaya lepas gitu ya, kayak gitu-gitu. Kecuali ini buaya darat. Buaya darat kalau dia. Oke, sampai cukup sekian di podcast kita kali ini. Sampai bertemu di Ekorum selanjutnya, dan salam lestari, tetap cintai lingkungan Anda.